Maka kita doakan mudah-mudahan para penguasa kita, para pemimpin kita yang nanti yang sedang duduk ataupun nanti yang akan diganti katakan tahun 2024, mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak zalim. Itu yang kita inginkan. Siapapun nanti, mungkin sekarang sudah ramai kan Pak, yang muncul ini nanti sama rakyat biasa ngapain sih? Siapapun jadi presidennya, makanya tetap makanya ya. Kok menjadi menteri? Saya juga ngikut dan itu. Ya. Yang terpenting adalah kita diberikan pemimpin-pemimpin yang aman. Abdul Hafaf itu kan. Padahal Hafaf itu adalah nama iblis, ya, nama anak cucunya setan, ya. Wa murrah pakai hak besar, ya. Wawu mim ra ta tamarruqah murrah, ya. Murrah, ya. Mirip-mirip nih ada mungkin ya. Ya, jadi yang ada zaitun, wasin, lakus, awan, hafaf, murrah. Ya, bidhammil mim, wa tasdid ra, murrah. Ya. Wa yaitu iblis Abu Murrah. Ya. Dan iblis ini bergelar Abu Murrah. Jadi Abu Murrah, keren ini namanya Abu Murrah. Ya, padahal ini bapaknya setan. Wah, keren kan kalau sekarang kan banyak tuh. Perasaan tuh yang bergelar abu-abu keren nih. Ya, jadi gelarnya tuh bergelarnya. Ya. Yang ketujuh wa masud mim sin wawu to masud. Lain masud. Lain. Masud mah nyanyi masud. Ini harus diingat nih. Jadi jangan sampai nanti kita namain anak cucu asal-asalan. Ya, makanya harus ngaji kita. Ya, yang terpenting mah namanya nama Arab nih. Ya ternyata adalah nama jin atau nama setan gitu kan. Nih. Wadasim. Dasim. Dal alif sin mim. Dasim. Ya. Kosim, kalau kosim bagus mah. Nah, ini mah dasim. Saya kira belum pernah dengar nama dasim. Mungkin ada di daerah kita dasim. Ya, saya juga ada jasim. Kalau jasim mungkin namanya kenal tuh. Jasim. Ini dasim pakai dal. Dasim. Walhan. Ya. Ini setan namanya walhan. Jadi ada 9 nih. Ini yang bergelar, yang punya nama banyak. Jadi bukan artinya setan itu hanya 9, bukan. Ya, teman-temannya ya terus. Jadi ini yang harus namanya ya sesuai dengan keterangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau kita kan mau aja, ya ketemu aja dulu setan itu seperti apa. Ya. Nah, saya katakan tadi di dalam kitab ini dikatakan bahwa ke-9 setan ini ya, mempunyai tugas. Jadi masing-masing ada kerjaannya. Tentunya bukan hanya satu, karena ini gelar. Jadi contoh nanti si setan Zaritun, nah ini banyak. Ya. Fa'amma Zaritun fahuwa sahibul aswaqi. Adapun setan Zaritun maka dia adalah teman orang-orang yang bekerja di pasar. Yang bekerja di pasar, jual, pedagang, apalagi ojek. Jadi adanya di pasar nih, si Zaritun namanya. Ya. Apa tugas si Zaritun? Fahuwa sahibul aswaq fayansibu fiha yatahu aw liwa'ahu.
maka ia menegaskan di pasar itu panji-panjinya, yakni bendera-benderanya si Zalitun tersebut. Ya, jadi dengan pasukannya, ya, dengan pasukannya adalah ya, dikomandoi oleh si Zalitun tersebut. Dia berada di pasar, ya, mengomandoi itu. Pasar mana? Ya pasar umum. Ya. Maka di sini tugas daripada si Zalitun adalah apa? Wa huwa fi kulli suqin yazinu lil ba'iina al-lagwa wal halafa al-qudiba. Apa yang dilakukan oleh si Zalitun dengan yang pasukannya yang merupakan panji-panji, yang bahkan dia terus ya, dengan bendera-bendera apa ya istilahnya kekuasaannya itu di pasar tersebut. Setan ya Zalitun ala hadza yuqalu lahu Zalimbur. Tidak ada yang mengatakan Zalitun, ada yang mengatakan Zalimbur. Ada di setiap pasar, ia menghias orang-orang yang berjual beli dengan omong kosong. Ya. Sumpah palsu, memuji barang dagangan, wa badahas sil'ati wa takfifal kaili wal mizan, memuji barang dagangan dan mengurangi takaran dan timbangan. Jadi kalau ada pedagang katakan yang memuji barang dagangannya, ya, ini tugasnya daripada si setan Zalitun tadi, menghias supaya apa? Si pembeli tertarik dengan sumpah palsu, ya, modalnya belum balik dan lain sebagainya, ya, yang jelek dibilang bagus, ya, kan banyak hasil seperti itu. Maka setan Zalitun atau Zalitun tadi, ya, tidak ada zaman sekarang mungkin bandingannya 1001 seperti halnya dagangan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelek dibilang jelek, yang jelek ditaruh di atas. Ini barangnya cacat dipisah. Kalau tidak, semua yang campur aduk. Yang di atas adalah barang paling bagus mungkin, ya. Tetapi pas waktu membeli diambil barang yang paling jelek. Wallahu a'lam. Itu, ya. Dan selanjutnya wa fil qamus amaru Zalimbur, di dalam al-qamus pekerjaan Zalimbur, ya, atau Zalitun tadi mengatakan, ada juga yang mengatakan an yufarriqa bainar rajuli wa ahlihi, tugasnya adalah memisahkan antara orang-orang laki-laki atau suami, ya, bainar rajuli wa ahlihi, dan keluarganya atau istrinya. Wa yusir rajula uyuba ahlihi, dan memberi penglihatan kepada laki-laki atau suami akan cacat keluarga atau istrinya. Ada juga dalam kamus mengatakan dari tugas daripada Zalitun bukan hanya di pasar, dia juga bertugas katakan di rumah tangga agar apa? Agar terjadi perceraian. Jadi menutupi mata hati, ya, daripada si suami selalu melihat bahwa istrinya itu banyak kekurangan, banyak cacatnya. Ya, tidak hanya waktu sebelum menikah. Maka kemarin dikatakan oleh guru kita, minimal kalau kita masuk rumah ucapkan salam, baca bismillah, baca falak dinas, kulhu, apalagi membaca ayat kursi agar semuanya hilang. Dan kisah kita kita kasih tahu istri kita, sama halnya dia juga harus seperti itu, jangan sampai kaget nanti. Ya, bapaknya lama banget sih di pintu. Wa anal wazir fa huwa sahibul musibah. Adapun setan yang bernama wazir, maka dia teman berbagai musibah. Wa qila ismu syaitan al musibah tadarru bi fawqiyatin famuwahidatin qara'a fahuwa yazinu siyah walad al huzuri wa nahwihi.
dan dikatakan oleh satu pendapat nama setan musibah adalah kabar. Jadi banyak namanya nih. Ada yang mengatakan setan wasin ini bernama kabar. Ada orang namanya kabar. Ya, saya kira belum pernah dengar kan? Ya, kabar. Maka setan kabar ini mempermudah teriakan, lemparan, tamparan pipi dan semacamnya. Artinya apa? Kalau orang terkena musibah, biasanya ada yang sampai teriak-teriak, ya, sampai histeris, ya, sampai apa? Ingin melukai tubuhnya, menampar pipinya, melukai tubuhnya. Ini juga dipengaruhi oleh setan. Karena keimanan kita, ya, dengan musibah tersebut, apakah keimanan kita makin kuat kepada Allah, apa makin lemah? Ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuklah yang namanya setan. Ada orang yang terkena musibah, mungkin suaminya meninggal atau kebalikannya, sampai histeris, sampai diri, sampai bully-bully, kayak anak kecil nggak beliin mainan gitu kan. Ini adalah ada setan, ya, yang bernama wasil. Tuh dia di situ tugasnya tuh masuk. Ya, padahal semuanya adalah kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu yang harus kita ucapkan. Ya. Wa amal a'wanu fa huwa sahibu sultan fa yazinuhu bil mawdhalin. Adapun setan a'wan, maka ia temannya penguasa. Tidak ada yang nama setan a'wan, ya, ini adalah temannya penguasa. Biasanya apa penguasa? Kalau orang sedang berpuasa ini akan apa? Kalau sudah dipengaruhi oleh setan, ya, bahwa sahibu sultan fayazinuhu, ya, dia menghias orang itu dengan berbagai macam kejoliman. Sedang berpuasa ini, mentang-mentang sedang berpuasa, bertindak laku zalim, ini ada setannya yang masuk. Maka kita doakan mudah-mudahan para penguasa kita, para pemimpin kita yang nanti yang sedang duduk ataupun nanti yang akan diganti katakan tahun 2024, mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak zalim. Itu yang kita inginkan. Siapapun nanti, mungkin sekarang sudah ramai kan Pak, yang muncul ini ada sama rakyat biasa apa sih? Siapapun jadi presidennya, makanya tetap ya. Oh, menjadi menteri, saya juga ikut nanti itu. Ya. Yang terpenting adalah kita diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Itu yang kita inginkan. Maka mudah. Wa amma hadza wa huwa sahibus syarab. Air muskilat. Adapun setan hafaf, maka ia teman minuman keras, ini yang memabukkan. Tuh, jadi ada temannya yang memabukkan juga. Ya. Minuman keras tuh yang ini adalah setan hafaf namanya, ya, naudzubillah. Ya, mudah-mudahan kita belum pernah seperti itu, ya, kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wa amal murrah wa huwa sahibul mazamir fayazinu fihi man yakfuhu fil mizmar bi kasratil mim. Adapun setan murrah, maka dia teman seruling, ya, maka dia memperindah di dalam seruling orang yang meniup seruling. Ya, kita rasakan sendirilah kalau kita mendengar seruling seperti apa. Ya, enak nggak Pak? Enak. Ternyata di dalam situ ada setan yang berperan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang paling baik kita dengar adalah lantunan ayat suci Al-Quran sebenarnya. Jadi di setiap halnya musik, ya, kalau kita mungkin masih jauh. Kalau yang mengatakan musik itu haram, ya istilahnya kita masih jauh. Ya, yang terpenting adalah itu mungkin dikatakan seni dari kehidupan, tapi ya kita imban dikatakan dengan mendengarkan atau melantunkan ayat suci Al-Quran. Ternyata seruling yang ditiup oleh tukang suling ada setan yang berperan, yang bernama setan murrah, sehingga apa memperindah, ya, tiupan seruling orang yang ditiup tersebut, sehingga apa kita terlena. Ya, kalau terlenanya kita kembali kepada Allah, kita masih bisa mendengar. Ya, kalau terlenanya pada hal-hal yang tidak baik, didengar dari telinga, ya, semua anggota tubuh ngikut, ya.
Wa amal lakus bahwa sahibul majus. Adapun setan lakus maka ia teman daripada penyembah api. Ya, ada penyembah api. Orang-orang majusi, ada orang Nasrani, ada orang majusi. Maka majusi ini adalah orang-orang yang menyembah api. Ini ada temannya setan juga. Ya. Maka ini kita harus hafal katakan ya nama-namanya. Wa amal masud, yang keberapa kali masud ini? Ya. Bisinin mubasilatin madmumatin akhiruhu qaun mahmulatun, dengan huruf sin dan huruf qa ya, masud tidak ya, dengan huruf qa. Wa yuqalu, dan ada yang mengatakan makun. Jadi maksud ada yang mengatakan makun bimimin maftuhatin qata'in muhmalatin akhiruhun nun ya, makun. Bahwa sahibul akhbar, setan maksud ini adalah teman cerita-cerita al-kadhibah ya, teman daripada cerita-cerita yang bohong ya. Yulqiha fi aqwalin nas, ia menyampaikan cerita itu di mulut-mulut manusia, ay alal sinatihim wa la yajiduna laha ayil akhbar aslan yustandu ilaihi ya, yakni di atas lidah-lidah mereka, sedangkan orang itu tidak menemukan dari berita itu, yakni cerita itu dasar yang dapat dibuat sandaran kepadanya. Jadi cerita-cerita bohong apapun. Maka terkadang orang yang bercerita bohong katakan enak malah didengar, lancar banget kalau istilahnya katakan bahasa kita ngerumpi, ngobrol ngalor ngidul, padahal ceritanya nggak berdasar katakan, yang tidak ada dasarnya. Yang cerita juga terlihat enak, yang mendengarkan juga terlihat enak. Ternyata di sini ada peran daripada yang namanya setan, yang bernama setan masuk. Wa amma dasim, adapun yang kedelapan setan dasim bidalil wasil muhmalataini bainahuma alif, dengan huruf dal dan sin yang tidak bertitik, di antara keduanya terdapat huruf alif ya, dasim, dal yang tidak bertitik. Kalau dal yang bertitik berarti za, tapi ini dasim ya. Bahwa sahibul buyut ijadah ala rajuli al-manzila wa lam yusallim, maka ia adalah teman rumah-rumah apabila orang laki-laki atau suami masuk ke rumahnya dan ia tidak mengucapkan salam. Jadi di rumah itu ada setan yang namanya dasim. Ya, dasim. Ya, di rumah kita. Jadi kalau seandainya kita masuk ke rumah atau datang ke rumah minimal tidak mengucapkan salam, nih tidak sih berperan nih makanan saya. Ya, tuh si dasim namanya. Ya. Ala ahlihi, kepada keluarganya atau istrinya, walam yadhkur ismallahu ta'ala aw fa'afiha bainahum munazi'ah, dan dia tidak menyebut nama Allah Ta'ala, maka ia dijadikan di antara mereka suatu perselisihan, ayil mukhasamati wal mukhalafat ya, yakni pertengkaran dan pertentangan. Selalu berselisih paham ya. Kesalahan kieu, pemajikan kieu, mungkin ngalan, mungkin ibu, anak-anak bingung ya. Maka ini si dasim yang berperan. Maka minimal tadi kita mengucapkan salam. Salam adalah doa. Kita baru datang mendoakan ahli kita, anak istri kita yang ada di dalam rumah kita dengan keselamatan. Waalaikumsalam. Ya, maka dibiasakan pada sekarang. Kalau yang belum, masa sih nggak pernah beri salam. Jadi kalau yang belum terbiasa malu, Pak. Tapi kalau sudah terbiasa, assalamualaikum. Ya. Bagaimana kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, seperti apa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita masih jauh, mungkin minimal kita mengucapkan salam. Ya. Sehingga apa? Sehingga
si setan yang bernama dasim ini tidak akan bisa berperan di rumah tangga kita. Inna dasim yas'afi isaratil hisam baina zawjaini liyuqarriba bainahuma. Maksudnya sesungguhnya dasim berjalan di dalam mengobarkan pertengkaran antara dua orang suami istri agar terpisah keduanya, agar sampai bercerai. Cerai adalah hal yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini akan menjadikan hal yang tidak baik tentunya. Wa qila innahu ismu syaitan ta'am ya'kulu ma'al insan wa yadkhulul manzilatin lam yusamma inda ta'amihi wa ruhulihi. Dan dikatakan oleh satu pendapat bahwa dasim itu nama setan makanan yang makan bersama manusia dan masuk rumah bila tidak disebut nama Allah ketika memakannya dan memasuki rumahnya. Jadi ada yang mengatakan peran si dasim bukan hanya di rumah tangga, di dalam rumah, tapi juga di dalam makanan yang kita makan. Kalau kita makan tidak mengucapkan bismillah, tuh si setan dasim ngikut. Bahwa yuwaswisu fil wudu wassalah wal ibadah. Yang harus kita hindari ini. Yang terakhir adalah setan yang bernama walhan. Walhan ini tugasnya adalah yuwaswisu. Apa yuwaswis? Was-was. Di dalam wudu doang. Coba bak was-was dalam wudu, orang sudah selesai dia belum selesai wudu, Pak. Mandi mungkin, lagi mandi dulu, wah ini belum basah. Nyebur sekalian kali. Ini tugas daripada setan. Setan yang namanya si walhan. Ya yuwaswisu fil wudu wassalah wal ibadah, di dalam sholat kita dan ibadah kita yang lainnya. Wa qila walhan wa huwa al-muwaswisu fit taharah wa huwa yurihun nas bi kasratin istiqmalil ma. Ya kita jangan anggap enteng taharahnya, wudunya. Berarti kalau taharah umum bukan hanya wudu tapi juga mandi junub untuk membersihkan hadas besar dan hadas kecil kita. Datang si setan tadi. Ya. Maka minimal kita mau wudu yang mengucapkan bismillah dengan mengucap nama Allah. Sehingga apa? Tidak ada rasa was-was dalam bersuci, yaitu membuat manusia bingung dengan banyak menggunakan air. Ya contoh wajah kita sudah basuh. Ya, ini udah kena asam apa belum sih? Pengaca dulu belum. Ya, dalam pikiran kita dari ya, umumnya rambut sampai dalam tiga, ya, ini, ya, kiri kanannya dari anting-anting kanan sampai dari kiri ini yang namanya wajah kita basuh. Ya. Tapi kalau masuk sesuaikan walhan tadi, ya, ada ragu-ragu dalam hati kita. Terus apa? Tangan. Bingung lagi, ini sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Padahal urutan daripada itu adalah sunnah. Ya, yang wajibnya adalah sampai siku kita, yang terkadang kita lupa, dan anggota-anggota tubuh yang lain. Maka ini adalah tugasnya daripada sesuaikan walhan tersebut. Sehingga apa? Dibasuh lagi. Dari makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang ada 9 nama setan yang ada di dalam muka bumi ini yang selalu menggoda kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Tadi saya katakan di awal bahwa memang sudah tugasnya. Sehingga apa? Sehingga kita menambah keimanan kita agar kita terhindar daripada godaan syaitan. Hadir jamaah sama ini dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya khusus untuk pribadi yang untuk hadirin yang hadir. Yang mudah-mudahan tentunya kita sudah berikan keimanan yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beristiqamah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana ada hal yang kurang berkenan datang dari ilmu yang saya miliki, yang mudah-mudahan Allah bisa mengampuni dan para hadirin bisa memaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum